Shalom, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa kembali bertemu dalam ruang kebenaran firman Tuhan. Seperti minggu-minggu yang lalu, kita selalu disertai oleh Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah, sehingga kita senantiasa bersemangat untuk bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum membaca firman Tuhan, seperti biasa kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan, buat anugerah kasih Tuhan yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada dengan malam hari ini kami dalam keadaan baik, dalam keadaan penyertaan Tuhan senantiasa berlaku. Ini semua karena belas kasihan Tuhan. Oleh dari itu kami senantiasa menggunakan waktu yang ada ini untuk kami terus bersekutu dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari layak, suci dan kuduskan setiap kami, pakai dan urapi kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga selepas mendengar firman Tuhan, kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, buat perkenanan-Mu Tuhan. Urapi kami sekaliannya sampai selesainya kami belajar firman Tuhan ini. Damai sejahtera Kristus senantiasa menaungi menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Demikian sabda Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata kutuk dalam konteks pemahaman kita, dalam kekristenan kita, rasanya kita mulai timbul pertanyaan dalam pikiran dan hati kita. Apakah ada kutuk di dalam kehidupan percaya kita? Sesungguhnya di dalam Kristus tidak ada kutuk. Ya, kita tahu itu. Kristus telah membebaskan kita dari kutuk. Namun ketika kita membaca ayat ini, kita perlu memperhatikan, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Jadi katakan dalam 1 Korintus 16 ayat 22 ini, di dalam kata penutup di dalam ucapan salam sebetulnya dari Rasul Paulus sehingga ini kemudian memberikan isyarat kepada kita, ingatan kepada kita bahwa ketika kita tidak mengasihi Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kutuk itu harus juga kita perhatikan, jangan kita abaikan, karena ayat ini tentu menjadi peringatan bagi kita. Siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Mari kita perhatikan ayat ini dengan baik. Kita coba membuka di dalam 1 Yohanes pasal 2 di belakang itu. 1 Yohanes kita akan melihat catatan 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-3. Mengapa mengasihi Tuhan ini menjadi sangat penting? Pada malam hari ini kita berbicara tentang kutuk. Ada 2 yang dibicarakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita memperhatikan dan tidak mengabaikan hal ini. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Surat 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi mengasihi Tuhan dengan kutuk yang akan menimpa, ini adalah dua hal yang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Agar kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang ditargetkan untuk berada di dalam kutuk itu, ya. Kita bisa melihat dengan jelas dalam surat 2 Yohanes ini, ya, 1 Yohanes pasal 2 ini, ya, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6, ya, agar kita tidak digolongkan, ya. Tanda kita mengasihi Tuhan, karena ini persoalannya, yang terkutuk adalah yang tidak mengasihi Tuhan. Dan kita harus memberikan tanda yang jelas di dalam status keimanan kita bahwa kita termasuk orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tidak tergolong atau ditargetkan untuk dikutuk. Ayat yang ketiga itu dengan jelas mengatakan tadi, dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda-tanda yang dapat dilihat dari seorang yang tergolong mengasihi Tuhan adalah mereka ini menjadi penurut-penurut Tuhan, ya, lewat firman yang disampaikan. Nah, menjadi penurut-penurut Tuhan ini menjadi sangat penting supaya orang ini memiliki tanda, ya, sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan dan tidak tergolong orang yang akan dikutuk. Ya, jadi ini penting sekali tanda ini. Yang pertama tadi di ayat yang ketiga, menjadi penurut Tuhan. Yang kemudian ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Di bagian yang kedua, ya, tanda ini dapat membuktikan adanya kehidupan di dalam kebenaran. Gampang saja, ya, dapat ditunjukkan ketika seseorang menurut firman Tuhan, firman yang adalah kebenaran yang memerdekakan seseorang. Orang itu dipastikan berada di dalam kehidupan kebenaran oleh karena bimbingan firman Tuhan, oleh karena terang firman Tuhan yang akan terus memimpin kehidupannya. Dan tanda yang kemudian, ya, dari poin yang pertama ini, bagaimana seseorang bisa dikatakan tidak berada di bawah kutuk, ya, harus dibuktikan dia betul-betul mengasihi Tuhan. Karena siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, kata firman Tuhan. Kita melihat di ayat yang kelima dikatakan apa? Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Keberadaan kita yang sedang menuju atau berada di dalam proses kesempurnaan yang dikehendaki akan hidup kita ini terjadi ketika kita berada di dalam hidup mengasihi Tuhan, ya. Jadi tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, karena kita sudah menyatakan di poin yang pertama tadi, bagian yang pertama, kita sudah menuruti firman Tuhan. Berarti kan di dalam orang itu sungguh sudah sempurna. Kesempurnaan itu akan terjadi ketika firman yang mencipta, firman yang memberkati, firman yang menopang itu terjadi. Karena sejak pertama diciptakan, semua keadaan oleh firman Tuhan itu sempurna. Nah, ketika seseorang berada di dalam kebenaran firman Tuhan, di bawah terang firman Tuhan, di bawah bimbingan dan pimpinan firman Tuhan, maka kesempurnaan yang dikehendaki itu terjadi atau nyata dalam kehidupan orang percaya. Dan di ayat yang ke-6 sebagai tanda yang terakhir dari poin yang pertama ini adalah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuntutan kehidupan dalam kepercayaan adalah wajib hukumnya untuk dijalani setiap hari. Maka saya percaya kalau hal ini ada, maka orang percaya tidak ada di bawah kutuk. Orang percaya tidak ditargetkan untuk dikutuk. Kenapa? Karena siapa yang mengasihi Tuhan
pasti hidup di dalam Dia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bagian ini kiranya memberikan wawasan kepada kita bagaimana kita bisa terbebas dari ancaman kutuk yang akan terjadi. Di bagian yang terakhir, di bagian yang kedua, kita lihat bahwa di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9, kita lihat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca di sana sebagai poin yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa terbebas dari ancaman kutukan yang akan terjadi, kebinasaan yang akan terjadi, kehancuran yang akan terjadi. Ya, tentu di dalam Tuhan kita akan aman. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan bagi jiwa kita. Aku heran, ya, Galatia 1 ayat yang ke-6, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Perhatikan, ini kata yang kita baca di dalam firman Allah, ada kata kutuk lagi. Perhatikan, kalau tadi terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan, sekarang di sini terlihat sekali, ya, terkutuklah dia, sebab terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali diucapkan dalam pembacaan ini, saudaraku. Tentu ini bukan main-main, ini serius, bahwa terkutuklah kalau ada orang yang memberitakan suatu Injil yang lain. Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah berita sukacita dan berita kebebasan bagi setiap orang. Penting sekali memperhatikan Injil itu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat dalam Ibrani pasal 2, ya, maka menjadi sangat penting memperhatikan segala sesuatu itu, ya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hari-hari belakangan ini, ya, hampir semua orang berbicara, rata-rata semua orang senang berbicara tentang Injil. Bahkan orang semua kepingin ingin memberitakan Injil. Mereka yang mampu dan diberikan kemampuan untuk berbicara Tuhan. Namun ada begitu banyak maksud dalam penyampaian. Ada begitu banyak kepentingan di dalam memberitakan. Apapun yang dilakukan, firman Allah tetaplah firman Allah. Namun celakalah orang, dikatakan, kalau kemudian memutarbalikkan itu. Ya. Nah, ini akan membahayakan dirinya ketika orang itu memutarbalikkan berita keselamatan itu. Ya, bahkan memutarbalikkan maksud baik dari firman Allah untuk menyelamatkan itu. Ya, diserongkan berita itu. Dan juga setiap orang yang mendengar harus betul-betul teliti bagaimana mereka mendengar seharusnya. Pesan penting firman Tuhan bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan, orang-orang pemercaya Injil, harus betul-betul berpegang dan mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam mendengarkan firman Tuhan atau Injil keselamatan itu. Karena kalau tidak, kita akan terbawa arus kalau kita tidak teliti. Ada orang-orang yang memberitakan Injil karena kepentingan diri sendiri, kepentingan perut mereka, ya, kebutuhan ekonomi. Perhatikan, itu sudah dikatakan firman Allah. Ya, namun kita harus memperhatikan juga sebagai orang yang mendengar firman Allah. Ketika itu diserongkan, ketika itu diselewengkan, kita oleh pertolongan Roh Kudus seharusnya mengerti, ya, supaya jangan kita juga kemudian disesatkan oleh maksud-maksud yang disalah arahkan itu. Berita Injil adalah berita keselamatan, ya. Jadi karena itu kita harus teliti, ya,
memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kembali kita menyelidiki setelah kita mendengar. Ya, ini penting sekali. Jangan mendengar langsung percaya. Ya, bahkan kita pun harus menyelidiki. Ya, mencari tahu, merenungkan firman Allah. Ya, dan berawas-awas, berjaga-jaga. Kenapa kalau tidak, ya, yang memberitakan secara salah pun akan terkena kutuk. Nah, kita yang mendengar, ya, kita yang tidak mempunyai filter yang baik, kita tidak punya kontrol oleh Roh Kudus yang baik, kita akan mudah sekali disesatkan, terbawa arus dunia ini, bukan terbawa oleh keinginan Roh Kudus lewat firman-Nya. Kenapa? Karena di hari-hari ini akan muncul Injil yang diselewengkan, Injil palsu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Injil yang benar adalah hanya memberitakan Yesus untuk kepentingan keselamatan manusia. Yang diberitakan adalah kabar baik yang akan membawa manusia kepada sukacita damai sejahtera yang kekal, bukan kepada teori-teori manusia yang semata, yang semu, yang hampa, yang fana itu. Firman Tuhan yang sejati adalah membawa kepada kehidupan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah ada kepentingan-kepentingan lain, jelas ini bukan lagi maksud Injil yang sebenarnya. Dan kepentingan-kepentingan Injil tidak lagi menjadi murni ketika diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ekonomi pribadi. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan harus diarahkan kepada tujuan Kristus, yaitu menyelamatkan manusia masuk dalam kehidupan baru, kehidupan kekal yang sesungguhnya. Maksud Injil adalah untuk keselamatan saya dan saudara. Nah, kalau ini diputar-balikan menjadi kepentingan-kepentingan lain, ini bisa membahayakan. Ini bisa menjadi kutuk. Ya, perhatikan, berkat dan kutuk itu ada. Sudah dibicarakan oleh firman Allah sebelumnya dalam kitab-kitab para nabi. Sudah dibicarakan. Ya, bahkan di kitab Musa juga sudah disampaikan bahwa di perhadapan kepada manusia berkat dan kutuk. Ya, perhatikan. Kita harus memperhatikan firman Allah secara benar. Ya, Paulus mengatakan terkutuklah. Ya, 2 kali ucapan oleh Paulus di dalam Galatia tadi, saudaraku. Ya, tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi maksud Injil itu harus betul-betul seperti apa yang dikatakan Paulus, yaitu bagi keselamatan manusia. Bukan yang lain, A, B, C, D dan sebagainya, tapi untuk kepentingan keselamatan manusia, terbebas dari ancaman kebinasaan. Ini maksud Injil. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan, ini manusia ya, ini pribadi personal ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, maksudnya apa yang tadi diberitakan oleh Paulus yang mereka telah terima, terkutuklah. Iya, Paulus mengucapkan 2 kali kata itu. Karena Injil bagi Paulus di dalam pembacaan kita di poin yang kedua yang terakhir ini sebagai ayat penutup dalam Roma pasal 16 dikatakan ini yang menjadi ucapan Paulus yang disampaikan Paulus ya, bahwa Injil itu adalah kekuatan daripada Allah. Ya, perhatikan ayat yang ke-16 dari Roma pasal 1 sebagai ayat penutup dari renungan kita. Bahwa kita harus memperhatikan ini agar kita tidak tergolong orang-orang yang terkutuk. Kita harus memiliki tanda-tanda hidup mengasihi Tuhan, ditandai dengan menjadi penurut-penurut firman Tuhan, dibuktikan dengan adanya hidup di dalam kebenaran, dan terdapat kesempurnaan yang akan nyata ketika kita tinggal di dalam kebenaran itu. Dan kemudian ada yang wajib yang harus kita hidupi dan kita jalani.
Sebagaimana Kristus hidup, kita pun wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan di poin yang kedua tadi, kita harus teliti, memperhatikan, menyimak, mendengar, menganalisa. Bahkan kemudian dengan iman kita percaya dan kita berpegang, dan sambil juga kita berjaga-jaga supaya kita tidak terbawa arus. Dan di bagian yang kedua, di poin yang terakhir ini, di bagian yang kedua ini kita akan melihat dalam ayat yang ke-16 Roma pasal 1 sampai ayat yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jikalau kita tidak mau berada di bawah kutuk lagi dan bayang-bayang kutuk, kita harus hidup di dalam kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu kita harus percaya kepada Injil yang benar yang disampaikan Paulus, yang di dalamnya tidak lain yang diberitakan hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan kehidupan baru yang mau menderita bersama dengan Kristus. Di sana tidak berbicara hanya berkat-berkat semata, tapi orang-orang yang mau diselamatkan dia harus mau menderita, dan berita penderitaan dalam Kristus harus diberitakan terus. Dan kalau ini sudah dikaburkan dan yang diberitakan hanya kesenangan dunia, berkat materi, berkat kenikmatan hidup duniawi yang panas, sudah dipastikan ini pasti Injil yang palsu. Karena Injil yang palsu tidak akan memberitakan penderitaan di dalam Kristus. Orang-orang yang percaya harus mau memikul salibnya. Ya, sebelum dia harus menyangkal dirinya terlebih dahulu, baru dia dapat disebut menjadi pribadi-pribadi yang dapat memikul tanggung jawab salib Kristus itu. Dan ayat yang ke-16, orang-orang seperti akan memiliki kekuatan dari Allah yang menyelamatkan di dalam penderitaan, kesulitan, kesukaran sebagai orang percaya. Walaupun yang saat ini mungkin dia menderita, dia akan beroleh kekuatan di dalam keselamatan itu. Dia tidak akan menukarkan keyakinannya dengan yang lain hanya karena penderitaan yang dialami. Dia akan terus menderita bersama Kristus, karena di dalamnya Kristus akan memberikan penghiburan, pertolongan, kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat pemeliharaan di tengah penderitaan. Jadi jangan sampai ini diabaikan, karena berita yang benar dari Injil adalah kita mau menderita juga bersama-sama dengan Kristus, supaya kita dapat dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan yang kekal. Karena kalau berita ini sudah diselewengkan, maka tidak ada kabar berita tentang penderitaan. Yang ada hanyalah berkat-berkat semata, yang semu, yang sementara, yang tidak akan membawa kepada kekuatan iman. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu waspadai hal ini. Kita perlu berjaga-jaga. Ketika kabar ini saudara dengar, ya saudara harus hidup sungguh-sungguh. Sekalipun saudara harus diizinkan menderita bersama dengan Kristus, percayalah, kekuatan keselamatan oleh Injil itu akan nyata. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan kuasa untuk hidup benar, walaupun harus mengalami kekurangan, walaupun harus mengalami kekurangan kesehatan, walaupun harus mengalami kekurangan materi mungkin. Sesaat saudara akan merasakan itu. Namun Tuhan akan berjanji memberikan jalan keluar bagi setiap orang itu tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dan ayat ke-17 dikatakan tadi, Injil memang itu sungguh-sungguh nyata bagi setiap orang yang mau percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Orang-orang yang percaya, dia akan menyatakan kebenaran Allah. Injil akan mengejawantah ketika dipercayai, menjadi sebuah tindakan hidup yang benar. Ya, tindakan hidup yang nyata dalam kebenaran, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab tiada terus orang benar akan hidup oleh iman. Orang-orang yang percaya, Injil akan mengendalikan kehidupan orang percaya di tengah situasi apapun. Sehingga orang percaya tidak akan mengalami hidup yang berdosa hanya karena harus menderita sesaat lamanya. Sesaat, ya. Karena kekuatan Injil menjadi dasar kehidupan yang benar untuk orang-orang percaya. Bertolak dari iman, ya, dia akan memimpin terus kepada iman, dari iman memimpin kepada iman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Ini menjadi dasar
kehidupan kita. Kehidupan yang mengasihi Tuhan didasarkan kepada hidup beriman kepada Tuhan. Ini akan menghindarkan kita dari bayang-bayang kutuk. Ya, jadi kalau saudara hari ini menderita, itu bukan kutukan. Itu panggilan dari berita Injil yang memang harus mau menderita bersama dengan Kristus. Justru ini Injil yang sebenarnya. Injil yang palsu pasti mengabaikan salib, mengabaikan penderitaan dalam Kristus. Dia hanya memberitakan kemakmuran, kesejahteraan. Ya hanya memberitakan itu saja. Ya, tidak memberitakan esensi dari Injil. Di mana orang-orang percaya harus mau menderita bersama-sama dengan Tuhan, harus mau menyangkal diri dan pikul salib bersama Kristus. Ini akan membuktikan kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Tuhan mengasihi kita dan tetap sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Kita tunduk kepala. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan malam hari ini. Mari Tuhan tolong kami lewat pertolongan Roh Kudus. Mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Di waktu-waktu yang singkat ini, di waktu yang ada yang sangat terbatas ini. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Injil yang Kau sudah beritakan bagi kami. Di mana kami dipanggil untuk terus mengiring Kristus dalam suka dan duka, dalam penderitaan, dalam apapun kami harus terus menyangkal diri kami, mematikan ego kami untuk merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kami beroleh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu semua Tuhan, tua muda besar kecil, para lansia, para janda duda. Tuhan berikan pertolongan dalam kehidupan kesendirian mereka. Roh Kudus menyertai, Engkau mendampingi dan memberkati para suami istri. Engkau juga menolong, memulihkan dengan bertambahnya usia pernikahan, bertambah setia, bertambah mengasihi, bertambah kekuatan iman untuk terus mempercayai Tuhan. Berkati dan mudahkan setiap rumah tangga dalam berbagai kebutuhan terutama rohani, sehingga jasmani mereka juga boleh senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan, bidang-bidang pekerjaan para suami istri yang bekerja maupun yang di rumah. Tuhan, apa yang dibuat boleh berhasil Tuhan. Engkau yang menjaga bidang-bidang pekerjaan, bidang usaha, dimanapun mereka bekerja dan berusaha. Tuhan menolong dan memberkatinya. Mudahkan segala sesuatu, jaga posisi jabatan. Tuhan yang mempromosikan, yang baru mulai bekerja, Tuhan berikan semangat bekerja. Yang sudah bekerja juga Tuhan berikan kesungguhan. Makasih yang bergumul, lapangan pekerjaan belum disediakan bagi mereka, Tuhan juga berikan kesungguhan untuk menantikan. Sehingga genap waktunya mereka boleh bekerja sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Butuhkan teman hidup, perjodohan juga Tuhan pertemukan dengan jodoh yang daripada Tuhan, yang membutuhkan anak, momongan bagi hidup nikah mereka, rumah tangga baru ini. Tuhan memberkati yang sudah mendapatkan, Tuhan jaga, lindungi kandungan mereka, benih yang ada di dalam kandungan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan berkati, sehingga sampai pada proses persalinan nanti boleh sehat, aman dan lancar. Tuhan memberkati, mudahkan rezeki setiap jemaat Tuhan, mudahkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan dalam keseharian mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi Tuhan berkati, sehingga semua boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dalam menghadapi ulangan umum saat ini. Juga Tuhan memberkati, mereka boleh naik ke jenjang-jenjang lebih tinggi, selesai pendidikan mereka mudah bekerja. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Menyerahkan kesehatan seluruh jemaat Tuhan, pulihkan kesehatan jemaat Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan, tolong semua, sehingga hari-hari mendatang kami boleh beribadah bersama-sama dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kebutuhan-kebutuhan gereja ini, program gereja ini Tuhan, untuk rencana minggu, ibadah dan perjamuan kudus. Mari Tuhan berkati, sehatkan semua, urapi semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Program kelas baptisan, konseling yang diadakan, konseling pranikah juga Tuhan berkati, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Anak-anak-Mu Tuhan yang sudah siap membangun rumah tangga, juga Tuhan persiapkan anak-anak muda-pemudi kami Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan.
yang membutuhkan tempat tinggal juga Tuhan, yang sudah mulai menggumuli tempat tinggal, Tuhan berkati dalam program-program yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Program gathering eklesia pada bulan September 15-16 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana Departemen Wanita juga Tuhan, di mana keluarga eklesia akan mengikuti, Tuhan sertai, mudahkan, lancarkan, sehatkan semua, dan berkati acara Departemen Wanita ini di Kota Bandungan, Jawa Tengah ini. Tuhan Yesus kiranya dipermuliakan. Rencana juga pada bulan September Tuhan untuk PPG di Solo, mari kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati program organisasi kami, pemimpin-pemimpin di organisasi kami, Tuhan memberkati. Pemerintah bangsa negeri kami juga Tuhan berkati. Rencana pelantikan bulan Oktober nanti Tuhan berkati. Rencana pemilu kada daerah Tuhan berkati. Pemimpin daerah Tuhan pilihkan yang terbaik bagi daerah-daerah kami. Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap ibadah malam Tuhan, di keluarga kami masing-masing kiranya boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anakmu yang masih dalam bepergian dari kuliah, dari pekerjaan, dari berbagai urusan mereka, kumpulkan malam ini di rumah tangga masing-masing dengan sehat selamat, bahwa kami melewati malam ini. Hantarkan kami esok pagi, berkati umur yang diperpanjang dengan berkat-berkat yang baru. Nama Tuhan kami permuliakan. Sebentar kami akan berpisah dari ruang ini. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, kecintaan dari pengantar kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.